di video ini kita akan membahas tentang pengeringan dalam pengolahan pangan. Jadi, pengeringan ini merupakan proses mengurangi kadar air dalam produk pangan. Kenapa kita perlu mengurangi kadar air dalam produk pangan? Supaya mikroorganisme tersebut tidak cepat tumbuh dan juga tidak ada terjadinya reaksi kimia yang menyebabkan cepatnya produk pangan tersebut rusak. Jadi di video ini kita akan membahas tentang apa sih itu tentang pengeringan, prinsip pengeringan, serta metode dalam proses pengeringan, dan juga prinsip-prinsip kerjanya, dan tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan, serta apa saja sih contoh-contoh produk yang merupakan hasil dari proses pengeringan. Let's go! Nah, yang kedua itu ada pengertian dan prinsip dasar pengeringan. Nah, pengeringan ini adalah proses mengurangi kadar air dalam bahan pangan dengan panas. Nah, sehingga bahan ini menjadi lebih stabil dan tidak mudah rusak. Proses ini dia melibatkan perpindahan panas dari sumber ke bahan serta perpindahan uap air dari bahan ke lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada prinsip perpindahan panas. Nah, dia itu ada 3. Yang pertama itu ada konveksi, yang dimana konveksi ini panasnya itu bergerak melalui aliran udara. Nah, yang kedua itu ada konduksi, yang dimana panas perpindahannya itu langsung ke antar bagian bahannya. Nah, yang ketiga itu ada namanya radiasi, yang dimana radiasi ini panasnya itu berasal dari sumber seperti sinar matahari. Nah, jika semakin tinggi suhu dan aliran udara yang baik, maka semakin cepat itu panas pengeringannya. Namun, jika terlalu panas, maka akan merusak bahan. Peran dan tujuan pengeringan. Pengeringan memiliki peran penting untuk menjaga kualitas bahan pangan. Tujuannya yaitu satu, mempertahankan membersihkan bahan tidak cepat rusak. Yang kedua itu mengurangi berat dan kulitnya. Yang mudah disimpan, ini yang ketiga itu menghambat mikroorganisme karena air sebagai media pertumbuhan dikurangi. Yang keempat itu merambat reaksi kimia dan enzim, menjaga kualitas bahan pangan tetap baik. Dengan pengeringan bahan pangan lebih praktis, aman, dan ekonomis. Metode pertama kali pengeringan alami atau perjemuran matahari. Pada metode ini, bahan pangan diletakkan langsung di bawah sinar matahari sampai kadar airnya berkurang karena menguap. Cara ini merupakan metode paling sederhana dan tidak memerlukan biaya besar sehingga sering digunakan oleh masyarakat. Namun, kelemahannya adalah prosesnya makan waktu cukup lama dan memiliki risiko kontaminasi dari debu, serangga maupun mikroorganisme karena letaknya di ruangan terbuka. Metode kedua adalah oven atau hot air drying. Metode ini menggunakan udara panas yang dihasilkan dari oven dengan suhu yang dapat dikontrol. Dibandingkan dengan penjemuran, metode ini lebih cepat dan lebih higienis karena dilakukan dalam kondisi tertutup. Oleh karena itu, oven drying banyak digunakan dalam skala industri untuk menghasilkan produk yang lebih konsisten kualitasnya. Selanjutnya adalah metode modern, yaitu freeze drying dan spray drying. Freeze drying dilakukan dengan cara membekukan bahan terlebih dahulu, kemudian air di dalam bahan dihilangkan melalui proses sublimasi, yaitu perubahan dari es langsung menjadi uap tanpa melalui fase cair. Metode ini mampu menjaga struktur, warna, rasa, dan kandungan nutrisi bahan tetap baik. Sedangkan spray drying itu digunakan untuk bahan cair yang disemprotkan ke dalam udara panas hingga berubah menjadi bubuk kering. Metode ini sering digunakan pada produk susu seperti susu bubuk atau minuman instan. Metode terakhir itu adalah namanya solar dryer. Metode ini merupakan pengembangan dari pengeringan alami namun menggunakan alat tertutup yang memanfaatkan energi matahari. Dengan alat ini, proses pengeringan menjadi lebih higienis, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan penjemuran langsung karena bahan terlindung dari kontaminasi. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pengeringan. Nah, keberhasilan pengeringan ini tergantung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah suhu udaranya. Nah, jika suhu udaranya itu panasnya tinggi, maka mempercepat penguapannya.
Nah, yang kedua itu ada kelembapan udara, yang dimana udaranya ini lebih cepat menguap air. Nah, yang ketiga itu ada kecepatan aliran udara, yang dimana kecepatan aliran udara ini dia membantu membawa uap airnya itu keluar gitu. Nah, tentunya itu ada ukuran dan ketebalan bahannya. Jika bahannya lebih tipis, maka dia akan cepat mengering. Nah, pengendalian faktor-faktor ini tuh sangat penting untuk pengeringan yang optimal dan kualitas bahannya itu lebih terjaga. Oke, selanjutnya apa saja sih contoh-contoh produk pangan yang merupakan hasil dari pengeringan? Jadi, proses pengeringan ini menghasilkan berbagai macam produk pangan yang tentunya dia memiliki ketahanan yang tentunya ini lebih awet dan tahan lama. Contohnya seperti ikan kering. Ikan kering ini dia lebih segar, dia lebih awet dibandingkan dengan ikan segar. Kenapa? Karena kadar airnya itu lebih rendah dibandingkan dengan ikan segar. Karena itu ikan segar ini akan lebih mudah mengalami kerusakan dibandingkan dengan ikan kering. Dan selanjutnya itu ada juga buah kering, di mana buah kering ini dia lebih manis dibandingkan buah-buah segar yang masih memiliki kandungan air yang tinggi. Kenapa? Karena kandungan airnya itu sudah berkurang sehingga rasa buah kering ini lebih manis. Dan selanjutnya ada juga susu bubuk, di mana susu bubuk ini dia tentunya lebih tahan lama dan juga praktis, dan tentunya bisa disajikan kembali. Dan selanjutnya ada yaitu kopi dan teh, di mana kopi dan teh ini walaupun dia mengalami pengeringan, tentunya dia akan tentunya kualitasnya itu tetap terjaga dan tentunya kualitasnya lebih tinggi. Oke, selanjutnya dari produk-produk tersebut dapat kita ketahui bahwa pentingnya pengeringan dalam proses pengolahan pangan yang tentunya proses tersebut tidak mengurangi kualitas pangan atau produk, yang bahkan menyebabkan kualitas produk pangan tersebut jadi lebih tinggi dan dia itu akan lebih tahan lama dan juga tidak mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah membahas tentang semua apa sih itu tentang pengeringan, apa itu tentang prinsip kerja dalam proses pengeringan, dalam pengolahan pangan, maupun apa saja sih metode-metodenya, serta faktor-faktor maupun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan. Dan juga tentunya kita juga sudah mengerti tentang contoh-contoh apa saja sih produk pangan yang merupakan hasil dari proses pengeringan. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu di mana proses pengeringan dalam pengolahan pangan ini merupakan proses yang penting, di mana proses pengeringan ini dia mengurangi kadar air yang menyebabkan produk pangan atau bahan pangan tersebut tentunya akan lebih tahan lama atau lebih awet serta stabil dan tentunya aman dikonsumsi. Jadi proses pengeringan ini juga dia melibatkan proses perpindahan panas maupun masak, di mana proses pemindahan ini juga dia dipengaruhi oleh berbagai faktor, contohnya yaitu faktor suhu, kelembaban, maupun faktor karakteristik suatu bahan tersebut. Dan juga berbagai metode yang digunakan dalam pengeringan, yaitu mulai dari metode tradisional hingga modern, dan tentunya bagaimana metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan pengendalian yang tepat, tentunya produk pangan tersebut dapat kualitasnya akan lebih tahan lama dan juga tentunya dapat dikonsumsi dengan aman, dan juga produk pangan tersebut kualitasnya tetap stabil, dapat dikonsumsi dengan aman serta tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oke, teman-teman semuanya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan maupun perkataan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.